Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai aliran seni lukis impresionisme. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyebutkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Gita Nafiri nomor absen 10, kedua Hanif Zimran nomor absen 11, dan terakhir Intan Nugraheni nomor 12. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian aliran seni rupa impresionisme. Aliran seni rupa impresionisme adalah aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis, berdasarkan teori proses terjadinya warna, melalui sapuan-sapuan atau bahkan olesan kuas yang kecil namun berwarna. Akurasi warna yang dimaksud bukanlah warna yang mirip dengan apa yang kita lihat, namun akurasi warna sebagai cahaya yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh pigmen objeknya. Sehingga warna bayangan adalah warna ungu, bukan warna hitam atau abu-abu. Dan warna dedaunan mungkin oranye, bukan hijau. Biasanya para impresionis melukis di alam terbuka dalam kurun waktu yang singkat, sehingga harus mengorbankan keakuratan bentuk. Namun sebagai imbalannya mereka dapat menangkap keakuratan cahaya yang terjadi pada kurun waktu tertentu, di pagi hari, di siang, atau menjelang matahari terbit dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan aliran seni rupa impresionisme. Impresionisme dimulai melalui terbentuknya kelompok seniman independen yang berbasis di Prancis dengan tokoh utama Claude Monet. Kelompok ini dibentuk sebagai inisiatif para seniman yang tidak mendapatkan kesempatan berpameran di seni rupa mainstream pada masa itu, the Paris Salon. Selanjutnya, revolusi industri dan perkembangan teknologi yang terbaru di masa itu juga mengilhami pergerakan impresionisme. Misalnya, bagaimana teknologi fotografi menjadi ancaman baru di kala itu dan membuat kelompok ini berpikir keras untuk dapat tetap bersaing melalui karya lukis mereka. Melalui beberapa alasan tersebut, maka muncullah berbagai ide yang mereka kembangkan untuk membawa seni lukis ke level yang lebih tinggi. Berbagai ide tersebut mulai dari kecepatan melukis. Mereka berinisiatif untuk bisa melukis dengan lebih cepat dan langsung melihat subjek atau objek yang dilukis. Kemudian mereka juga terinspirasi oleh proses terjadinya pembentukan warna yang terhitung baru di masa itu. Pameran independen pertama kelompok tersebut membawa mereka menuju pintu kesuksesan secara tidak langsung pada tahun 1870 sampai 1880-an. Lanjut, nama aliran impresionisme berasal dari judul karya Claude Monet yang berjudul Impression Sunrise. Karya tersebut memprovokasi kritikus Louis Leroy untuk membuat istilah tersebut dalam sebuah kritikan negatif yang diterbitkan di Le Carifori. Leroy mengatakan bahwa karya kelompok tersebut tampak seperti lukisan yang belum selesai, kurang detail, tidak realistik, dan hanya impresi atau kesan yang dangkal saja. Namun, pada akhirnya banyak kritikus yang menilai bahwa karya mereka justru membawa nuansa baru pada dunia seni rupa. Warna yang terang bertolak belakang dengan palet warna umumnya yang digunakan pada saat itu. Sapuan kuas yang cepat dan meninggalkan marka kuas yang kontras dianggap tidak menutupi media yang mereka gunakan. Mereka dianggap berhasil membawa seni lukis sejajar kembali dengan teknologi fotografi.
Lanjut, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari aliran impresionisme. Beberapa ciri ataukah suatu hal yang membuat karya seni rupa menjadi aliran impresionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Kedua, menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dab, merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Ketiga, warna palet yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Keempat, mereka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi. Kelima, fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya bandingkan subjeknya sendiri. Dan yang terakhir, tidak menggunakan warna hitam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh dan karyanya. Tokoh yang pertama adalah Claude Monet. Claude Monet adalah pencetus gerakan impresionis di Prancis. Sebagai seniman yang hebat dan inspirasional, Monet adalah tokoh penting yang membentuk kelompok seni independen yang memulai lahirnya aliran impresionisme. Monet lebih menyukai melukis di luar, di udara tertutup atau A-plane, dan menangkap kejadian cahaya pada waktu tertentu. Hasil karya Monet yang paling terkenal adalah lukisan berseri yang ia hasilkan dengan melukis subjek pemandangan yang sama berkali-kali pada berbagai waktu, sore, subuh, malam, dan lain sebagainya. Salah satu karyanya adalah Water Lilies. Water Lilies merupakan salah satu lukisan dari seri pemandangan halaman rumahnya sendiri yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Monet melukiskan pemandangan yang sama seperti ini pada berbagai waktu, yaitu siang, sore, hingga ke malam hari. Sama seperti seri lukisan yang lain. Meskipun menggunakan sapuan kuas yang cepat dan tidak presisi, Monet berhasil mencitrakan pemandangan air pada lukisan ini. Refleksi dibuat hanya dengan indikasi-indikasi semi abstrak, namun bekerja dengan sangat efektif. Seri Water Lilies disebut-sebut sebagai salah satu mahakarya dari maestro impresionis ini. Tokoh selanjutnya adalah Pierre-Auguste Renoir. Lukisan karya Renoir mungkin adalah hasil karya yang paling mudah didapat dan paling disukai. Lukisan-lukisannya selalu mencerminkan rasa kebahagiaan dalam suatu kehidupan, serta memiliki daya tarik tersendiri. Dalam kurun waktu selama 60 tahun karirnya, hampir semua subjek dilukisnya, mulai dari subjek manusia yang sedang bersantai sampai pemandangan yang cerah, dan dari potret masyarakat yang intelek sampai ke anak-anak yang tak berdosa. Bersama Monet, ia melukis di tempat terbuka dan menciptakan beberapa lukisan yang bergaya impresionisme yang pertama. Pada tahun 1874, ia bersama para pelukis impresionis lainnya mengadakan pameran yang pertama. Peristiwa penting ini dicemooh oleh para kritikus dan masyarakat yang mengutuk teknik sapuan, warna terang, dan subjek kontemporer yang dihadirkan oleh para pelukis tersebut. Tidak seperti Monet, Renoir tidak terlalu terikat pada prinsip-prinsip aliran impresionisme. Pada tahun 1880-an, Renoir menolak gaya impresionismenya karena dia merasa sudah kehabisan segala kemungkinan dalam improvisasinya.
Namun tidak lama kemudian dia kembali ke gaya terdahulunya yang lebih santai, yaitu gaya impresionismenya. Salah satu karyanya adalah Illusion of the Voting Party. Lukisan yang terkenal ini menandai puncak karir impresionis Renoir. Lukisan ini adalah salah satu penggambaran indah dari sebuah acara pertemuan para sahabatnya yang santai di musim panas. Ini adalah salah satu karyanya yang terakhir yang didasarkan pada suasana persahabatan yang ada di awal kehidupan Renoir. Acara ini berlangsung di teras restoran milik Alphonse Fournier. Acara ini berlangsung di teras restoran milik Alphonse Fournier di Catal, sebuah tempat pertemuan yang populer bagi orang-orang yang menyukai Sungai Seine. Para pelukis dan kolektor seni Gustave Caillebotte bisa dilihat sedang duduk di bagian kanan. Wanita muda yang sedang memegang anjing adalah Eileen Carigot, calon istri Renoir. Suasana cinta terasa tersebar pada lukisan ini. Hampir semua orang saling merayu, baik melalui percakapan maupun melalui pandangan. Karena itu mungkin sangat tepat jika Renoir menggambarkan kekasihnya sedang melihat kepada anjingnya. Tokoh yang terakhir adalah Berthe Marie Pauline Morisot. Morisot adalah seorang pelukis wanita yang merupakan anggota kelompok pelukis independen yang diinisiasi oleh Monet. Ketika pameran kedua kelompok impresionis itu dibuka, seorang kritikus menyebut para partisipannya sebagai 5 atau 6 orang gila. Karena salah satu dari mereka adalah seorang wanita, yaitu Morisot. Morisot mencapai kesuksesan di usia yang masih sangat muda, yaitu pada usia 23 tahun. Sebagai seorang pelukis wanita, pada masa itu Morisot mendapatkan berbagai kendala karena gendernya. Morisot memiliki kesempatan yang lebih terbatas daripada pria. Ia dilarang untuk mengejar pendidikan yang sama dengan rekan-rekan prianya. Meskipun begitu, Morisot tetap mengembangkan koneksi dan dukungan keluarga yang memungkinkannya untuk mengukir karir independennya sebagai seniman wanita. Ia berkarir sebagai seniman lebih dari 3 dekade. Ia berhasil menulis namanya di sejarah seni Prancis bahkan seni dunia. Salah satu karyanya adalah Inguine Manet and His Daughter at Bougival. Sapuan kuas dengan marka yang kontras dalam sekejap mengundang mata kita untuk memperhatikannya. Morisot membuat lukisan ini seakan menjadi snapshot kamera yang spontan dan menangkap momen seorang ayah dan anaknya yang sedang menikmati waktu bersama. Impresi potret sangat terasa dan memiliki estetika yang lebih menggoda jika dibandingkan dengan jepretan fotografi. Suasana juga sangat terbentuk dengan baik dan memberikan pencitraan yang menyenangkan di lokasi yang tampak seperti taman sederhana di dekat rumah itu. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.